Oke, mulai. Oke ya, ini kita langsung mulai aja ya. Ini shalom buat teman-teman semua ya. Kita hari ini kebetulan banget buat teman-teman semua yang udah bergabung. Hari ini kita akan diskusi melawan Faruk ya, yang kebetulan kemarin setahu saya ya, tapi nggak masalah juga sih ya, tentang pernikahan dalam agama ya. Jadi buat teman-teman semua hari ini kita bergabung dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kiranya apa yang ada boleh menjadi berkat untuk teman-teman semua. Dan semua yang mendengar bisa yang namanya tahu tentang kebenaran itu berasal dari ajaran yang mana. Jadi buat teman-teman semua yang udah ada di sini dan teman-teman semua juga yang ada di sebelah, ya, yang ada di Faruk, ya, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Jadi temanya hari ini tentang, kalau yang saya dengar tentang pernikahan. Jadi pranikah sebelum yang namanya menjalani pernikahan, kita akan yang namanya, kalau menurut Faruk sih ya, berdasarkan yang namanya ada syarat-syarat. Dalam kekristenan itu ya, orang Kristen melihat pernikahan yang kudus itu, perkawinan dalam Kristen itu bukan hanya tentang artian kawin-kawin atau kewe-kewe aja gitu ya. Bukan hanya tentang yang namanya gini-ginian. Ya, itu arti dari pernikahan di dalam Kristen itu memang hal yang lebih luas ya, atau kita bersatu dengan yang namanya Allah. Bersatu dengan yang namanya suatu hal, kalau dalam perkawinan anak domba itu kita menyatu dengan Yesus Kristus. Tetapi kalau dengan yang namanya manusia, antara sesama manusia, itu antara perkawinan, antara penyatuan antara dua otak ya, yang laki-laki dengan yang perempuan ya, menyatukan dua pemikiran ya, menyatukan baik keluarga pun ya. Makanya pernikahan itu harus disebut kudus. Jadi segala sesuatu itu harus dipikirkan secara matang. Bukan hanya tentang bagaimana lu nafsu, lu mau pengen kawin. Lu nafsu, lu mau pengen kawin. Nah, di dalam kekristenan, kalau kita melihat di dalam Matius 19 ayat 4 sampai 6, ya, ini hal-hal yang namanya syarat pertama ya, yaitu harus laki-laki dan perempuan. Jadi saya tidak membuka lagi dalilnya. Itu harus satu laki-laki dan satu perempuan, ya, bukan satu atau empat perempuan, tidak. Ya, karena itu merujuk pada yang namanya yang tertulis juga dalam kitab Kejadian, bahwa kita itu juga harus yang diciptakan satu laki-laki, ya satu perempuan. Ya, itu tidak boleh lebih dari itu. Itu di dalam kekristenan merujuk pada Matius 19 ayat 4 sampai 6. Kemudian ya, untuk yang kembali kepada dibilang syarat yang kedua, ya, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, ya. Nih, kalau hidup yang namanya pasangan itu harus seimbang. Jangan yang namanya dengan anak kecil, jangan yang namanya dengan binatang. Ya, Anda harus punya pasangan yang seimbang. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, selain seimbang, yang namanya umurnya, dia juga harus seiman. Makanya sebelum orang yang namanya diberkati, dia harus dibaptis dulu. Ya, apa yang disampaikan itu harus berdasarkan Alkitab. Ya, jadi selain yang namanya dia harus seiman, harus seimbang, ya, supaya punya pemikiran yang sama, dia juga harus seiman. Supaya jangan sampai dibilang boleh kawin beda agama. Yang ketiga, harus ada kesaksian. Ya, itu berdasarkan 2 Korintus 13 ayat 1. Harus ada 2 saksi atau 3 saksi. Itu semua harus dilengkapi sebagai syarat-syarat. Ya, jadi nggak boleh nikah diam-diam. Di dalam kekristenan itu tidak ada yang namanya menikah diam-diam. Ya, jadi kalau teman-teman semua berpikir bahwa di dalam Kristen boleh poligami, boleh nikah diam-diam, itu tidak boleh yang namanya bertentangan dengan Alkitab. Ya, saya kira itu dulu yang dapat disampaikan karena kita mau melihat tentang syarat-syarat. Ya, hari ini kita lanjut dulu, kita akan mendengar apa yang dikatakan oleh Faruk. Ya, demikian dari saya ya, buat teman-teman semua yang udah mendengarkan. Thank you buat teman-teman supportnya. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Ya, dibantu tetap layarnya teman-teman ya. Silakan Dinda, undangannya Dinda.
Oke, sepertinya lawan diskusi kita tidak memahami materinya teman-teman ya, tidak memahami temanya. Yang kita bahas itu syarat-syarat pernikahan atau syarat-syarat seorang laki-laki dan perempuan itu dinyatakan sah sebagai seorang suami istri. Kita bukan berbicara tentang hukum rumah tangga. Matius 19 yang kau berikan tadi Dinda, itu berbicara tentang perceraian. Makanya terkadang teman-teman Kristen ini yang jadi apologet, dia nggak paham siapa lawannya. Faruk Syanipar yang menguasai Bibelnya. Matius 19 itu berbicara tentang perceraian. Gitu loh. Kan kalian yang bilang, baca Bibel, lihat perikop. Baca Bibel, lihat perikop. Kan kalian yang bilang. Lihat nih, perceraian. Bagaimana kau bisa berbicara perceraian sementara perkawinan kau belum tentu sah di hadapan Tuhan? Karena kau belum memenuhi persyaratannya. 2 Korintus 6:14 juga tidak berbicara tentang syarat pernikahan. Nanti Dinda, tolong dirubah lagi prolognya Dinda ya. Buktikan kepada kami bahwasannya Yesus atau Tuhan yang dikisahkan dalam Bibel kalian itu mengenal ritual perkawinan kalian. Seperti ditopang tangan pendeta di atas kepala atau ritual-ritual lainnya. Apakah ada itu di dalam Bibel kalian? Kalau kami syarat-syaratnya, yang pertama mempelai harus laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ya, yang haram tuh yang tidak haram untuk dinikahi, tertulis dalam surah An-Nisa 21. Adanya wali nikah, ya, adanya wali nikah ada tertulis di dalam hadis Abu Daud dan Tirmizi. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada pernikahan yang sah melainkan dengan wali. Dan juga disempurnakan lagi dengan dalil dalam perihal tentang saksi 2 orang ya di dalam surah At-Talaq ayat 2. Ini harus ada saksi. Yang ketiga, ijab kabul yang kau tanyakan tadi Dinda. Itu tertulis ya untuk ijabnya tertulis di dalam An-Nisa 21 ya. Untuk kabulnya itu tertulis dalam An-Nisa ayat 4. Kan gitu. Di mana ijab kabul ya? Ijab itu ucapan penyerahan pihak wali perempuan, sementara kabul adalah ucapan penerimaan dari pihak laki-laki. Ada ketentuannya gitu loh. Kasih datanya, dalilnya. Bagaimana kau bisa berbicara perceraian, sementara pernikahan perkawinan kalian aja tidak bisa kau buktikan sah di hadapan Tuhan. Makanya saya bilang, karena andaikan kamu nih Dinda tidak bisa menunjukkan data, ritual-ritual perkawinan yang kalian lakukan di gereja itu berdasarkan dalil di dalam Bibel kalian, ketetapan hukum Tuhan yang ada tertulis dalam Bibel kalian, berarti apa yang kalian lakukan itu adalah zina di hadapan Tuhan. Karena yang mempersatukan kalian itu bukan Tuhan melainkan pendeta. Begitu loh. Makanya Dinda, berkali-kali kita katakan yang kita bahas ini tentang ritual prosesi pernikahan. Hal-hal apa yang harus dilengkapi dilengkapi si laki-laki dan hal-hal apa yang harus dilengkapi kan gitu, disempurnakan si perempuan agar mereka tuh sah sebagai seorang suami istri di hadapan Tuhan berdasarkan literasi dalam Bibel kalian, bukan berdasarkan hukum gereja. Karena gini Dinda ya, berdasarkan KBBI, kalau kita buka KBBI, makna zina adalah ya perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan. Sementara ketika Babang Faruk 27 tahun di Kristen, saya tidak temukan satu ayat pun dalam Bibel, satu kalimat pun di dalam Bibel yang berbicara tentang pernikahan. Hanya berbicara tentang perkawinan. Pahami Dinda antara kawin dan nikah. Kawin pakai urat, nikah pakai surat. Kalau kawin Dinda, hewan itu kawin. Binatang kawin, nggak perlu surat. Nggak perlu syarat. Buktikan kalau lawan diskusi saya bukan golongan dari hewan. Dengan kamu gitu loh. Tentang nikah, karena memang di dalam terjemahan Bibel kalian tidak ada kata nikah. Karena memang kata nikah itu ya berasal dari bahasa Arab. Silakan Dinda, ulang prolognya.
Oke. Ini kalau modal urat doang ini. Ya, yang pertama ya, kalau memang orang ini dibilang tadi pernikahan itu pakai surat, ya perkawinan itu pakai yang namanya urat, itu orang bodoh. Ya, itu kau sama aja bilang bahwa orang yang mengatur undang-undang perkawinan, tidak ada undang-undang pernikahan. Kau baca ini undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Makanya jangan bodoh kalau nggak ngerti itu jangan ngomong. Yang ada itu undang-undang perkawinan, tidak ada undang-undang pernikahan. Undang-undang nomor 1 1974 itu tentang perkawinan, tidak ada tentang pernikahan. Makanya jangan kalau ngarasi itu nanti kau bilang bahwa orang-orang ini nggak ngerti ketika mereka membuat undang-undang perkawinan. Kenapa nggak undang-undang pernikahan? Ya itulah orang dungu kalau berpikir tuh mulut lebih cepat daripada otak ya. Saya hanya mau bilang kalau nggak ngerti jangan bicara ya. Kalau undang-undang perkawinan itu apakah yang dibuat binatang? Supaya kau tahu itu apakah binatang yang membuat itu? Apakah kehidupan bangsa ini tidak mengerti arti perkawinan dan tidak mengerti arti pernikahan? Ya. Jadi kalau kau bilang seperti itu tentang yang namanya Matius 19 tentang perceraian, ya kita buka Efesus 5 supaya teman-teman ngerti nih ya. Kalau tentang yang namanya pernikahan, jelas kami sebagai anak-anak Tuhan mengerti tujuan pernikahan itu, yaitu harus yang namanya. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kita nggak comot-comot ayat, dia mau bicara soal hal-hal seperti itu, Tuhan Yesus datang bukan yang namanya untuk yang ngajarin kawin-kawin. Ya. Demikianlah. Nih kalau kita bicara tentang pernikahan, jadi syarat-syarat itu harus yang namanya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini Efesus 5 ayat 31 sampai yang namanya 3 ya ayat 31 aja dulu supaya kau ngerti. Supaya bukan lagi dua, melainkan satu. Itu juga ada dalam Efesus. Jadi pernikahan itu dari yang namanya meninggalkan orang tua, ya, kemudian pergi bersatu dengan istrinya. Bukan hanya tentang kewe aja. Orang Kristen tidak berpikir seperti itu. Ya, makanya kalau kita menjelaskan, kau comot dari tadi Anisa 20, tidak ada kata ijab kabul di situ. Jadi jangan ditambah-tambahkan. Saya heran sekali ketika kau ngomong berdasarkan ini, syarat ini, diambil comot satu ayat. Giliran kita pakai yang namanya tentang persaksian, ya, di dalam 2 Korintus tadi, itu dia nggak mau pakai. Nah ini hal-hal yang membuat mereka bingung sendiri. Dia ngomong tentang ritual, nggak ada itu. Saya terima nikahnya. Ya, kau aja pakai bahasa Indonesia, di mana Muhammad suruh pakai bahasa Indonesia? Saya terima nikahnya Aisyah binti Abu Bakar, berarti tidak sah dong. Lah kalau itu harus pakai bahasa Arab, begitu cara mainnya. Itu otaknya harus yang namanya dikembangin dulu. Diam dulu, jangan ketawa, di mute dulu nih. Saya lagi jelaskan supaya Anda ngerti nih. Ya. Kebetulan supaya kau ngerti nih, jangan sampai kau nggak ngerti ketika kau bicara suatu hal, kau nggak ngerti sendiri apa itu akad. Loh, kalau memang mau ikut yang tertulis, di mana ada akadnya? Saya terimanya, Muhammad pernah berkata, saya terima nikahnya Aisyah binti Abu Bakar sejak kapan? Ya, makanya saya tidak akan bicara tentang Aisyah. Ya, saya ingin bicara ketika Muhammad, ini sebab turunnya ayat. Ya. Coba kau jelaskan dulu sebelum pranikah nih ya. Ini dalam Sahih Muslim ya. Ini Muhammad. Coba kita baca ya. Sahih Muslim 4721. Kaulah binti Hakim adalah seorang yang dari para wanita yang mengibahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidaklah seorang wanita itu merasa malu. Ini kata Aisyah. Ini Aisyah yang berkata. Tidaklah seorang wanita itu malu mengibahkan dirinya ya kepada seorang laki-laki. Ini baca ya. Kemudian turun ayat turji'u man tasya'u minuna. Itu Al-Azab 51. Aku berkata, ini Aisyah yang berkata.
Ya, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rabbmu kecuali mempercepat hasrat Anda. Nah, pertanyaan saya nih, siapa Khawlah binti Hakim ini? Apakah istri atau siapa kedudukan Khawlah binti Hakim ini? Karena ini mengibahkan dirinya kepada Muhammad. Habis, Dinda, Silakan. Habis. Oke, waktunya Dinda, silakan. Oke, bagi moderatornya si Dinda MP, saksikan ya, melebar ya. Padahal perjanjian kita tadi di awal, Bang Temon lihat ya, melebar ya. Saya udah bilang, kalau melebar dari materi dan dibuat dalam bentuk pertanyaan, saya tidak tanggapin. Itu perjanjiannya tadi. Itu sudah menjadi perjanjiannya Dinda ya. Saya tidak tanggapin gitu loh. Karena kita fokus kepada materi ini gitu loh ya. Yang kedua, Dinda harus fokus dulu Dinda. Fokus gitu loh. Kau jangan berupaya memframing kepada Nabi Muhammad SAW dengan sangkaan perbuatan buruk yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara kondisimu ini udah kugorok. Belatiku sudah di lehermu. Gitu loh. Aku udah buktikan kau tuh jinah cemananya. Bagaimana bisa kau yang seorang pezinah menggugat pernikahan orang yang menikah? Udah kuborok apa ini? Belatiku tuh udah di sini mau ini nih. Kalau kau tidak bisa buktikan bahwasannya ritual pernikahan, perkawinan yang kalian lakukan di gereja itu berdasarkan ketetapan hukum Tuhan yang tertulis dalam Bibelmu, berarti perkawinan yang dilakukan oleh orang tuamu itu zina. Karena dia zina menghasilkan anak zina. Ya kayak kaulah modelnya. Cuman karena berdasarkan KBBI, kata zina itu hubungan suami istri bersenggama suami istri yang tidak melalui proses pernikahan yang sah. Kau nggak bisa buktikan ini. Gitu loh. Apapun omonganmu tidak akan dipercaya saudara muslim lagi. Karena kau berupaya ya melemparkan subahat kepada Nabi sementara kau sendiri terbukti berzina, tidak menikah. Yang kedua Dinda, ya, kalau memang di dalam dalil yang kusampaikan dalam surah An-Nisa ayat 4, An-Nisa 21 tidak ada kata ijab dan kata qabul, buktikan Dinda ya, saya buka. Saya buka Dinda. Jangan modal congor lah, tenang aja kita diskusinya. Nih. Kita buktikan jangan modal congor di bantabangnya. Boleh dibaca Dinda? Boleh dibaca Dinda? Meninggal. Kau katakan dalam An-Nisa 21 tidak ada kata qabul. Buktikan, paparkan original teksnya, jelaskan. Di sini tidak ada berbicara tentang penyerahan mahar yang diterima sama pihak perempuan. Enak aja kau mengatakan tidak ada kata ijab qabul. Yang ketiga Dinda, ya, data yang kau kasihkan kita buka teman-teman ya, dalam Efesus 5 nomor 31. Di situ sudah jadi suami istri. Baca datanya Dinda, itu sudah jadi suami istri. Yang kita bahas ini sebelum jadi suami istri. Hal-hal apa yang harus dilengkapi di kekristenan agar mereka sah dikatakan suami istri di hadapan Tuhan. Kalau nggak sanggup lagi bilang Dinda, jangan dipaksa-paksakan ya. Daripada narasimu lari ke kemana-mana Dinda. Efesus 5, ini Dinda ya. Nih, Efesus 5 nomor 31. Nih, saya kasih kamu perikopnya. Ini kan kalian kan kalian umat perikop nih. Nih, datanya nih. Makanya kecelakaanmu karena kau diskusi sama karena kau diskusi sama mualaf yang master Bibel. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ini udah jadi suami istri. Yang kita bahas sebelum jadi suami istri, hal-hal apa yang harus dilengkapi, dipenuhi oleh si laki-laki yang akan jadi suami, hal-hal apa yang harus dilengkapi dan dipenuhi si perempuan ketika hendak menjadi istri. Paham nggak? Paham nggak? Kalau kau nggak paham lagi, ya itulah ciri-ciri anak jinah, cuman.
Buktikan kalau mama bapak Anda itu tidak berzina dengan kamu menjelaskan kepada kami setiap runutan-runutan yang dilakukan oleh kedua orang tuamu dulu menikah, kawin, kan gitu. Itu berdasarkan ketetapan hukum Tuhan. Kalau nggak bisa kau buktikan, berdasarkan KBBI itu zina. Gimana? Dan ketika punya anak, maka anaknya disebut dengan anak zina. Silakan Dinda. Saya udah sepakat ya tidak membahas di luar tema ya. Saya tidak mau jawab di luar tema. Silakan paparkan kepada kami syarat-syarat sah. Syarat-syarat harus dipenuhi laki-laki dan perempuan ketika hendak menikah. Jangan lari kemana-mana Dinda ya. Barakallahu fikum abang-abangku. Jazakallahu khair. Lanjut, silakan. Fokus aja Dinda, fokus. Ya. Nih fokus ya. Oke ya. Jadi ini memang berat ini. Dia ngomong, saya tanya di mana Muhammad terima nikahnya. Kau ngomong zina, sedangkan kalian sendiri tidak mengikuti apa yang dilakukan Muhammad. Kau mau mengatakan Muhammad zina. Ini kalian yang zina atau Muhammad yang zina? Logikanya gini. Ini kompilasi hukum Islam mengatakan bahwa saya terima nikahnya. Itu tidak ada apakah itu dikatakan oleh Muhammad ketika waktu menerima Aisyah? Apakah Muhammad menerima Saudah? Dia ngomong seperti itu. Ini yang zina itu Islam atau Muhammad? Loh, itu cara berpikir Faruk. Ketika kau mengatakan bahwa kalau kita tidak ada yang namanya pemberkatan, maka kita ini semua anak zina. Itu pendapat kau. Sedangkan orang Kristen tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Sedangkan kalau kau mau berpikir, apakah kau yang zina atau Muhammad yang zina? Ketika tidak pernah ada ijab kabul, saya terima nikahnya Aisyah binti Abu Bakar. Tidak. Makanya tadi saya tanya nih, Muhammad ketika waktu dia mau yang namanya menikah, ini ada hibah. Ingat ya, ada hibah. Sedangkan di dalam Islam itu ada mahar. Ini hibah, ini orang jadi bini atau tidak. Ini turun ayatmu Al-Azab 51, kau baca di situ. Makanya kalian ini baca sebelum turun ayat ini, Muhammad gak bisa mendapatkan Khawlah binti Hakim. Makanya jangan bodoh. Kau ini sok ngerti tentang kekristenan, tetapi gak ngerti tentang yang namanya Quran kau dan hadis kau. Ini hadis Sahih Bukhari. Khawlah binti Hakim yang membuat ayat ini ada. Kau baca. Khawlah binti Hakim adalah seorang wanita yang mengibahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah pun berkata, tidaklah seorang wanita itu merasa malu. Ini sebelum Muhammad menikah. Makanya Aisyah cemburu. Aisyah berkata, tidaklah aku melihat Rabbmu kecuali dia mempercepat hasrat Anda. Kau mau bilang ini Muhammad zina? Hah? Ini ayat kalian, kubukain. Ini ayat sebelum yang namanya Muhammad menikah dengan Khawlah binti Hakim atau gimana? Saya tanya kau supaya kalian ini jangan sok pintar dengan yang namanya Alkitab kami. Sedangkan Al-Quran kalian aja kalian gak ngerti. Nih Muhammad disuruh bilang, sebentar. Ya, ini Khawlah binti Hakim ini menikah dengan Muhammad atau tidak? Karena gara-gara Khawlah binti Hakim ayat ini turun. Nih turji'u man tasya'u minunna ya. Turji'u man tasya'u minunna. Ya, baca ini. Coba kau jangan, kalian sok ngerti. Tapi kalian gak ngerti apa yang engkau boleh menangguhkan, menggauli siapapun yang engkau kehendaki. Di antara mereka para istrimu. Ini dia mau nikah atau tidak. Makanya turun ayat. Ya, nih kenapa kau malu ngomong Muhammad? Ini Allah yang turunkan ayat. Siapa di antara mereka yang engkau kehendaki? Dan siapa yang engkau ingini untuk menggauli kembali dari istri-istrimu, menggauli kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka ia tidak ada dosa bagimu. Dengan demikian, ya, mana nih? Lebih dekat untuk ketenangan. Jadi fokusnya gini, engkau boleh menggauli siapapun yang engkau kehendaki. Coba, ini pernikahan atau bukan? Ini sebelum masuk pernikahan atau bukan?
Menggauli ini apakah dia sudah harus melakukan yang namanya ijab kabul? Saya terima nikahnya Kaulah binti Hakim. Seperti ini yang kutanya. Makanya kutanya kau jangan malu ketika kutanya Kaulah binti Hakim ini wanita yang mengibahkan dirinya kepada Muhammad. Ini adalah istri atau bukan? Saya tanya sekali lagi ya, kalau kau nggak ngerti, Kaulah binti Hakim ini hibah diri, hibah kepada Muhammad. Syarat-syarat dalam Islam adalah harus ada mahar kan? Hibah ini, makanya kutanya, Kaulah binti Hakim ini istri atau posisinya seperti apa? Nih, dia menyerahkan, saya serahkan diri saya kepada Muhammad. Nah, tidak ada yang namanya saya terima maharnya, nikahnya. Tidak ada. Kau mau bilang Muhammad berzina di sini karena tidak mengatakan bahwa saya terima nikahnya? Jawab. Siapa posisi Kaulah binti Hakim ini? Dinda, jangan marah-marah lah. Habis waktunya Dinda, habis Dinda. Ini bubar Kristen nih, bubar Kristen nih. Sedikit pun dia nggak menjawab pertanyaan kita. Nggak bisa dibuktikan mereka tidak berzina dengan memberikan data yang ada. Lihat teman-teman kan, kita sudah berikan kesempatan sama dia match berikutnya. Ya kan? Buktikan kalau ritual perkawinan yang dilakukan bapak mamamu di gereja itu dikenal oleh Tuhan. Dengan kau tunjukkan datanya dalam Bible. Kalau kau nggak bisa tunjukkan datanya dalam Bible, jangan marah kau dipanggil anak jinah, cuman. Ya kan? Tapi teman-teman, fix ya, Robert anak jinah. Bukan aku yang bilang loh ya Bet ya. KBBI yang bilang. Hubungan bersenggama laki-laki dan perempuan yang tidak menurutkan hukum sahnya dalam pernikahan anak jinah. Gimana? Yang kedua, ya, seperti apapun kau framing tentang Nabi Muhammad SAW, nggak mungkin kami percaya lisan Anda yang anak zina, ya, ketika berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Sementara Allah sendiri, jangan emosi Dinda, tenanglah Dinda. Tenang, jangan emosi. Allah sendiri Rabbul Alamin yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW menciptakan seluruh alam semesta, mengatakan Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung. Budi pekerti yang agung. Sementara Dinda, dengar dulu Dinda ya, dalam Bible kau tidak ada mengatakan Kristen budi pekerti yang agung. Yang ketiga, saya tanggapin yang ketiga, Dinda. Al-Adab 51 itu hukum Tuhan. Itu ketetapan Allah yang membantah anak zina. Mana peduli kami, cuma itu. Al-Adab 51 kan teman-teman itu kan hukum Allah. Ketetapannya Allah terhadap Nabi Muhammad SAW yang menggugat anak zina. Manalah mungkin kami termakan gugatan kamu anak jinah, cemana ya. Maka benarlah kata Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 8. Kalian akan melihat orang yang menggugat Allah, membantah Allah, tanpa ilmu pada dirinya, petunjuk pada dirinya, dan wahyu pada dirinya. Lah dia ini sebagai Kristen, menggugat ketetapan Allah, tanpa petunjuk, tanpa ilmu, kan gitu, dan juga tanpa wahyu. Dia menggugat hukum Allah berdasarkan narasi anak zina. Gimana? Ya nggak mungkin masuk lah Dinda, ya nggak aja kan. Judulnya nih teman-teman, anak zina menggugat Allah judulnya. Fokus kita Dinda gitu loh. Kamu fokus. Kau buktikan kalau kau tuh bukan anak zina. Kalaulah memang di dalam surah An-Nisa yang kau kasih tadi samamu ayat 4 dan juga ayat 21 tidak ada ijab kabul, kau buka original teksnya. Kau paparkan di sini tidak ada berbicara tentang penyerahan dan penerimaan mahar. Karena dalam kalimat itu kalimat ini begini begitu. Janganlah kau bantah dengan kebodohanmu disertai dengan kau bermentalkan anak zina cuman. Bet, apapun kak narasimu Bet, ya, Bang Farouk itu nggak akan temakan sama saudara muslim yang lain. Aku udah bilang di awal,
Pisau kutu udah di leher kau. Tinggal seret ini, meninggal kau. Karena kau tidak berupaya memberikan pembelaan bahwasanya ya ritual perkawinan yang dilakukan mama bapakmu di gereja itu dikenal Bible, dikenal Tuhan. Pernahkah di dalam Bible dikatakan, jika salah seorang di antara kalian hendak menikah, hendaknya pendeta menopang kedua tangannya di atas kepala kedua mempelai. Setelah itu mereka mengucapkan janji suci, maka sahlah mereka menjadi suami istri. Ada datanya? Nggak ada. Berarti jinah, cuman. Jangan terlalu memiliki atensi ya untuk menyerang, dan bagi teman-teman muslim di bawah ya, dijaga sikapnya, dijaga tappingannya teman-teman. Jangan kita terprovokasi untuk balas menghujat. Nggak boleh teman-teman ya. Kita yakin dan percaya ya, kita yakin dan percaya masih banyak saudara-saudara Kristen kita yang baik, yang ramah, yang bertoleransi, yang tidak berupaya ya mengkriminalkan nabi kita, ya menghina nabi kita. Kita harus tetap menjaga itu teman-teman ya. Jangan termakan dengan narasinya si Robert ini teman-teman. Tetap kita jaga keutuhan ya Republik Indonesia ini, persatuan dan kesatuan kita antar umat beragama. Jangan dibalas. Jangan dihujat balik agamanya, nggak boleh teman-teman ya. Yang kita minta ya. pembuktian dari dia. Jangan curhat, jangan curhat. Jangan curhat. Buktikan Dinda ya. Saya nggak pernah emosi. Buktikan Jangan ya. curhat. Jangan curhat. Ya. Kalau PK dia kalah debat lagi dia kan. Jangan curhat. Silakan. Diam. Giliran saya ya. Jadi kalau suatu hal yang Anda mau ngomong tentang apapun, ya, tentang saya anak zina, itu perkataan-perkataan orang gembel, ya pembuktiannya apa? Ya, di dalam kekristenan itu, kalau Anda dikatakan berzina, ketika Anda tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Allah, ya. Jadi kalau Anda mau ngomong seperti itu, terserah saja. Saya tidak yang namanya hal-hal seperti itu membuat keimanan kami hilang. Karena jelas di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, ya, kami ini kalau dikatakan Cina, ini berarti apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, ini jangan sesat. Kita ini di mana ada buat jinanya? Di mana bapak saya buat jinanya bertentangan dengan Alkitab? Tidak ada. Jangan sesat. Orang cabul yang tukang kawin sama bocil, itu baru sesat. Yang tukang sembah berhala, itu sesat. Di sini juga. Orang berzina. Di mana orang bersinanya? Bahkan di dalam Alkitab pun dikatakan jangan yang namanya jadi banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Faruk, di mana? Apa yang bertentangan yang dilakukan oleh bapak saya dan mama saya sehingga saya dikatakan anak zina? Beda dengan nabimu. Ketika saya bertanya tadi kau bilang bahwa ini adalah zina, ya yang namanya anak zina. Loh ini Muhammad di sini dikatakan sebelum dia menggauli yang namanya Gaulah binti Hakim, ini turun ayat. Aisyah sampai berkata, tidaklah aku melihat Rabbmu kecuali mempercepat hasrat Anda. Al-Azab 51 ini tidak pernah ada yang namanya anak zina. Ini engkau boleh menangguhkan, menggauli, ya, siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, istri-istrimu. Yang menjadi pertanyaan saya, kau belum jawab dari tadi. Ini siapa Gaulah binti Hakim? Gara-gara Gaulah binti Hakim, ayat Al-Azab ini 51 ini turun. Tidak ada ngomong tentang yang namanya anak zina. Kalau kau tidak bisa menjelaskan, kau jangan framing bahwa saya ini yang namanya menghina. Di mana di sini dikatakan anak zina? Tidak ada. Ini engkau boleh menggauli siapapun yang engkau kehendaki di antara para istri-istrimu. Sebelum ayat ini turun, ya, Muhammad itu dihibahkan diri oleh Gaulah binti Hakim. Makanya saya tanya, posisi dari Gaulah binti Hakim ini adalah siapa istrinya sehingga harus menurunkan ayat ini. Kau ngerti enggak? Kau ngerti enggak Faruk? Ini Muhammad melakukan zina atau gimana?
Sehingga ayat ini harus turun, sehingga Aisyah pun berkata nih. Aisyah berkata, tidaklah aku melihat Rabbmu, ya, kecuali mempercepat hasrat Anda. Ini Aisyah yang berkata. Aisyah. Karena turun ayat ini, makanya kutanya kau, Muhammad, sekali lagi Faruk, ngerti ya? Ini kalau kau bilang saya yang namanya berzina, anak zina, saya nggak masalah karena saya tidak pernah bertentangan dengan ayat Alkitab. Ya, saya tidak pernah yang namanya hasil bertentangan dari Alkitab. Ya, jadi kalau kau ngomong tentang ritual, tentang yang namanya negara, itu kami orang Kristen tidak pernah bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Sorry banget. Bahkan perkawinan pun itu dibuat berdasarkan Alkitabnya orang Kristen, undang-undang perkawinan. Yang menjadi pertanyaannya, saya ini kau jawab dulu. Siapa ini Kaulah binti Hakim? Ya, ini sebelum pranikah, sebelum Muhammad. Kalian ini kenapa kau malu membahas Muhammad apa gimana? Siapa Kaulah binti Hakim? Saya tanya, istri Muhammad kah? Karena ini hibah diri. Kaulah bilang ini Muhammad, ini diri saya. Loh, Aisyah bilang, loh, kau siapa? Tidak tahu malu kau. Loh, tiba-tiba Muhammad turun ayat. Ini turun ayat untuk kawin apa gimana? Al-Azab 51 tuh nggak ngomong anak zina. Kau jawab. Gimana sih syarat nikah? Ya, teman-teman ya, kita bisa saja menjawab dia, tapi kita fokus kepada tema teman-teman ya. Ya, saya tetap ini jelas-jelas syarat nikah. Waktu saya Dinda. Loh, kenapa kau tidak mau jawab? Waktu saya. Jangan emosi, waktu saya. Ayo silakan Dinda. Ayo. Oke. Kita udah sepakat ya, bagi teman-teman di bawah, kita sepakat jangan melebar kemana-mana. Tema kita syarat-syarat sah pernikahan Islam versus Kristen gitu loh. Itu tema kita. Maka pertanyaan ya yang di luar dari tema itu tidak akan kita tanggapi. Kita nggak akan mau tergiring gitu loh. Nah, kalaulah pertanyaanmu itu seputaran tentang syarat nikah, baru kita tanggapin. Kita tidak berbicara tentang kelakuan perbuatan Nabi Muhammad SAW, perbuatan Yesus, perbuatan Paulus. Enggak, Dinda gitu loh. Nah, surah Al-Adab 51, jelas di situ tertulisnya teman-teman, istri-istrimu. Istri Nabi, berarti mereka nikah, bukan kayak mamamu jinah, cuman. Kan jelas itu dalam Al-Azab 51 kan, istri-istrimu. Istri-istrimu. Kan gitu, Allah saja mengatakan di antara istri-istrimu. Kan gitu, apa yang salah? Kalau dia melakukan hubungan badan di antara istri-istrinya. Yang jadi masalahnya gini loh, Bet. Kau jangan marah lah kalau dibilang anak zina. Gitu loh. Masalahnya, mamamu itu tidak pernah menjadi istri di depan Tuhan. Mamamu statusnya itu tidak pernah menjadi istri bapakmu di hadapan Tuhan. Ya, itu berdasarkan hukum Tuhan. Di sini kau harus bela mamamu. Nanti dulu kau bela Kristen, bela dulu mamamu. Kau jangan marah kalau dibilang anak zina. Karena sudah berapa match tadi ku kasih samamu, ku berikan kau kesempatan membela mamamu. Jangan sampai mamamu dinyatakan zina di hadapan Tuhan dengan bapakmu. Kau nggak bisa tunjukkan satu data membuktikan mamamu ini statusnya istri di hadapan bapakmu. Dengan kau memberikan, ini loh Paruk, mamaku menikah dulu di gereja, itu diberkati di gereja. Pemberkatannya itu begini-begini. Nah, pemberkatan yang begini-begini ini, apakah pernah diajarkan Tuhan? Kalau kau nggak bisa memberikan datanya dalam Bibelmu, berdasarkan ketetapan Tuhanmu, kau jangan marah lah dipanggil anak jinah, cemana kau. Aku katakan bapak mamamu itu berzina, karena kau selaku anak tidak bisa, barakallahu fikum Bang STY. Karena kau selaku anak tidak bisa memberikan ketetapan syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Tuhanmu di dalam Bibelmu. Baru komparasikan dengan ritual perkawinan di dalam lakukan mamamu sama bapakmu. Kalau nggak bisa kau lakukan, ya sudahlah. Fix, Robert anak zina.
Gitu loh. Dan si anak zina berupaya memframing Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah legitimasi, validasi dari hubungan dia terhadap istri-istrinya. Jelas di situ istri-istrinya. Bukan kayak kalian oten. Syarat-syarat sah perkawinan kau ini nggak dikenal Tuhan di dalam Bibelmu, nggak ada ketetapannya. Punya anaklah kau, mamakmu punya cucu zina. Anak kau kawin lagi sama laki-laki lain. Punya anak, mama kau punya cicit zina. Bukan aku yang mengatakan jangan nangis kau. Sikapmu yang tak mampu membela kehormatan mama bapakmu dengan kau berikan data eksplisit di dalam Bible, pernikahan perkawinan mama bapakmu dikenal Tuhan berdasarkan data di dalam Bibelmu. Sikapmu. Makanya aku bilang, beginilah ciri-ciri anak zina, nggak bisa berbakti kepada orang tuanya. Dia bukannya bela mamanya, sibuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Kan anak zina. Kau bela mamamu Robert, yang mati-matian melahirkan kau melalui kemaluannya. Udah besar kok kayak gini, nggak bisa kau bela mamamu dari perzinahan. Dibesarkan kau, disekolahkan kau. Katanya kuliah kau bagian hukum, tapi otakmu nggak ada. Nggak bisa kau selamatkan mama bapakmu dari kasus zina. Fokus Dinda ya. Berikan kepada Babang Faruk ketetapan hukum perkawinan. Pernikahan di dalam Bibelmu. Komparasikan dengan ritual perkawinan mama bapakmu. Dinda. Paham? Teman-teman ya, teman-teman ya, jangan termakan sama narasinya. Diam, pahami ya. Begitulah memang anak zina, teman-teman ya. Diam. Anak zina memang kayak gitu, anak zina. Diam. Harus pahami karakteristik. Diam. Lanjut. Belum datang undangannya lo Dinda. Kok emosi aja bawaan kau, lucu kau. Udah ini udah jalan ini, astaga. Orang undangannya belum datang. Heran awak nengok anak zina ini. Ini baru datang. Emosi aja kau. Jadi saya nih kalau kita tanya ya kepada si Faruk, kalau memang Muhammad itu bukan zina, ya kenapa tidak dijawab? Malu ngomong Muhammad. Kau ngomongin saya tentang anak zina apa segala macam. Pelanggaran apa yang saya bertentangan di dalam gereja itu, apa yang bertentangan seperti yang tadi saya syarat-syaratkan, seperti kasih tahu kita akan yang namanya bersatu bersama keluarga. Itu tidak ada yang bertentangan. Terus dasar kau mengatakan saya anak zina tuh apa dasarnya? Makanya saya tidak akan menanggapi ketika orang, lu boleh framing, lu boleh ngomong, tapi kenyataannya tidak ada. Apa yang disampaikan lu? Contohlah ketika waktu Muhammad tidak mengatakan, loh kenapa ini? Loh ini ada apa ini? Aduh berisik ini. Dinda. Ya jadi kalau, diam. Jadi kalau kita yang namanya bicara tentang hal yang namanya zina, kecuali orang tua saya ini berbuat zina melanggar yang namanya hukum, tidak ada. Tidak ada di dalam kekristenan ketika pemberkatan nikah itu di mana dilarang. Ketika ada di dalam kekristenan Tuhan bilang, oh nggak boleh taruh tangan kalau berarti zina. Itu yang dilarang. Kalau tidak ada terus kau mau ngapain? Kau mau mengatakan bahwa orang Kristen berbuat zina? Loh. Contohlah. Ada asas legalitas, makanya ngerti nih, otaknya main. Suatu hukum yang tidak ada, tidak dapat dipidanakan. Kalau tidak ada aturan bahwa, oh tidak boleh ya ada tumpang tangan di atas kepala, nah itu baru dikatakan zina. Kalau kau tumpang tangan di atas kepala, itu baru dikatakan zina. Ada hukumnya, baru kita dikatakan zina. Orang Kristen dengan tradisi yang ada di Eropa, yang ada di timur, yang ada dimanapun berada, dengan tradisi yang penting tidak bertentangan dengan Alkitab, dengan Bible. Tidak ada di dalam kekristenan menantang orang yang namanya diberkati dengan cara seperti ini. Tidak ada. Tidak ada di dalam kekristenan hal-hal seperti itu. Ya. Jadi kalau yang namanya
pencabulan itu, nih, kalau ada yang dibilang pencabulan itu ya seperti ini. Baiklah laki-laki itu menikah. Menikah itu sesuai dengan yang penting tidak bertentangan. Ya, yang dengan yang namanya Islam. Tidak yang namanya bertentangan dengan yang namanya kekristenan. Nih, tetapi mengingat bahayanya pencabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ya, beda dengan Muhammad. Kau boleh yang namanya tidak dengar silahkan. Muhammad ini Khawlah binti Hakim ini siapa? Istrinya atau bukan? Saya tanya saja ini. Faruk, kalau kau mengatakan bahwa Al-Azab ini menggauli istri-istri, terus gimana si ini istrinya atau bukan? Makanya ku tanya, Khawlah binti Hakim ini istrinya atau bukan? Hei, kalau enggak Muhammad berzina. Malu mereka. Malu mendengar yang namanya hal-hal seperti ini. Mereka sampai menutupi dengan yang namanya musik di sebelah. Malu ketika Khawlah binti Hakim ini tidak diketahui siapa ini, istri atau bukan. Kalau kau bilang istri, terus ini yang ayat ini, maksudnya Khawlah binti Hakim ini istri atau bukan? Ini loh Muhammad. Gak usah kita ngomong Islam keseluruhan. Muhammad saja yang namanya Khawlah binti Hakim aja nggak tahu. Lah bagaimana ini tentang yang namanya Muhammad zina atau tidak? Jangan malu. Saya yakin sekali kalian malu ketika saya membongkar data. Syarat-syarat Muhammad menikah saja dia tidak penuhi. Ini hibah. Mengibahkan dirinya. Terus tiba-tiba turun ayat ini. Sebenarnya Muhammad ini yang ngatur Allah atau Allah yang ngatur Muhammad? Udah malu kalian. Udah malu dengan musik-musik kayak gitu. Saya nggak masalah. Yang penting saya tahu kalian itu hanya bermodalkan framing aja. Coba buktikan bahwa ini adalah istri Muhammad. Mana Khawlah binti Hakim ini istri Muhammad? Oke. Jadi kalian jangan panas. Gitulah Dinda. Ya, gitu loh Dinda. Dari tadi Nih, jujur nih. dari tadi. Khawlah binti Hakim ini siapa? Hei, Habis waktunya Dinda. loh, belum selesai. Mana? Mana? Tengok abangnya. Iya. Tengok abangnya Dinda. Makanya Tengok jawab abang. dong Faruk. Faruk. Ya, tengok. Jawab. Dinda. Jawab Terima, Faruk. Dinda. Jawab Terima. Faruk. Khawlah binti Hakim ini Undangannya, siapa? Dinda. Takut. Terima undangannya. Saya Terima tanya nih, undangannya. jawab Oke, dong. diam. Khawlah Diam, binti diam, Hakim ini diam. siapa sih? Iya, diam. Lo jawab, aja. Khawlah binti Hakim ini Aku siapa? tanya, kan? Oh, Nggak kooperatif lagi kan? Nggak kooperatif lagi dia kan? Nggak kooperatif lagi. Oke. Teman-teman, kalian sendiri menyaksikan tadi, ya, si anak zina ini mengakui apa yang mereka lakukan ritual perkawinan di gereja itu tidak ada datanya dan tidak ada dalilnya, tidak ada validasinya di dalam Bible. Berarti fix dia anak zina. Mama bapaknya zina. Karena ternyata Tuhan yang dikisahkan dalam Bible-nya tidak pernah menetapkan syarat-syarat perkawinan ya yang harus mereka ikutin. Gitu loh. Tidak ada. Berarti diskusinya selesai Dinda NP ya. Karena tema kita itu tadi kan syarat-syarat perkawinan, pernikahan Islam versus Kristen. Kau gimana itu ketika saya, syarat-syarat? Kau bilang sudah selesai. Makanya aku tanya, siapa? Siapa? Loh Muhammad yang bersina ini dengan Khawlah binti Hakim. Rasukan, ini kayak mana moderatornya nih kan? Makanya saya bilang. Loh makanya saya juga nggak nyambung. Ketika saya tanya tentang Khawlah binti Hakim ini siapa? Iya memang gini ada diskusi ini. Loh Muhammad yang bersina. Kayak gini. Gimana sih? Muhammad Muhammad yang bersina apa gimana? Kau jawab dulu. Dia kan.
Loh, Kalau saya memang tanya kau dari bukan tadi anak kau zina, kau jangan tidak kau yang namanya katakan. menjawab Dan segala ritual hal yang saya perkawinan tanyakan. dilakukan mama Tidak bapakmu ada di yang kau gereja, jawab. tidak Kaulah ada binti Hakim ini ketetapannya dalam siapa? Bible, jangan Dia kau tidak mau katakan. jawab, malu Kalau kau. kau sudah katakan tidak Tuhan ada, kami bukan datang fix untuk kau anak ngomong-ngomong zina. ngatur-ngatur kawin. Itu yang pertama. Tidak ada Tuhan kami datang saya untuk tanggapin ngatur-ngatur kawin. pertanyaan Sorry. Dinda ya, saya tanggapin ya. Perihal Ya, tentang kau makanya lagi jawab. ketika kaulah menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi Muhammad SAW atau mengusulkan beliau menikahi keponakannya atau wanita lain, Nabi Muhammad SAW pada akhirnya tidak menikahinya. Saya jawab, tidak menikahinya. Dan pada akhirnya sebaliknya Aus bin As-Samit radhiyallahu anhu lah yang menikahi. Yang menikahi Khawlah binti Hakim. Selesai. Makanya kalau diskusinya jujur, aku jawab pertanyaanmu. Karena di match berikut ini, Dinda, Dinda, kooperatif lah Dinda. Oke, kok kalah debat, kalah PK, tapi setidaknya kau masih punya harga diri lah, anak jinah. Gimana sih? Masih punya harga diri lah dengan kau mengikuti prosedur yang ada. Ya kan? Diskusinya udah selesai teman-teman. Si Robert sang anak zina yang dilahirkan dari rahim seorang pezina sudah mengakui bahwasannya Bible atau Tuhan dalam Bible tidak mengenal ritual perkawinan yang dilakukan bapak mamanya. Maka ketika bapak mamanya yang melahirkan dia anak zina. Dan ketika dia kawin sama orang lain, dia berzina. Lalu ketika dia punya anak, mama dia punya cucu zina. Maka wajar dalam Matius 7 nomor 23 Yesus berkata, "Aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal perkawinanmu. Aku tidak mengenal ritual pernikahanmu." Karena memang Yesus di dalam Bible tidak pernah mengajarkan ketika seorang laki-laki dan perempuan diberkati di gereja, ditopang tangan mereka, kepala mereka dengan kedua tangan pendeta, sah mereka suami istri. Gak ada diajarin Yesus. Maka dikatakan Yesus, "Enyahlah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan." Kenapa dikatakan pembuat kejahatan? Karena kalian menyatakan diri kalian menikah. Kalian pikir kalian menikah, ternyata kalian zina. Kenapa zina? Karena ternyata Yesus tidak mengenal ritual perkawinan mama bapakmu. Dikatakanlah kau itu pembuat kejahatan dan diusir oleh Yesus, "Enyahlah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan." Apa makna pembuat kejahatan itu? Kamu dan anak keturunanmu telah berzina. Oke. Ternyata diskusinya selesai sampai di 21.40 teman-teman ya. Memang sulit untuk jujur. Sabar karena ketika dong. si Robert ini Kenapa jujur, sih? teman-teman? Kenapa bubar saya Kristen, tidak teman-teman. Kenapa saya tidak dikasih kesempatan, Karena Faruk? dia sudah mengakui tidak ada di dalam Bible, berarti diskusinya selesai. Kalau di lari, dengan babang Faruknya, lari, jaga-jaga ngemis-ngemis, lari. Makasih banyak lari. Nanti dibuat tema berikutnya lagi Dinda. Lari, malu dengan Muhammad. Malu dengan Muhammad. Kau yang malu. Kenapa tidak kasih bantah? Makanya lanjut. Kenapa? Saya santai saja dari Dinda, tadi. udah selesai. Udah selesai Kok selesai? Loh, kenapa kau lari? Belum apa-apa loh. Tidak ada di dalam Bible. Udah selesai loh. Di mana kami berbuat suatu pelanggaran? Mana kau buktikan kau ini? Muhammad yang zina. Muhammad saja tidak mengatakan ijab kabul loh. Mana? Loh, yang berzina itu Muhammad. Kok ini Muhammad yang berzina? Tahu kok zina. Loh, gimana? Diskusi. Muhammad tidak mengatakan ijab kabul kepada Aisyah loh. Di mana Aisyah dikatakan? Loh, kau mau mengatakan Muhammad zina ketika tidak ada syarat. Kau mau mengatakan saya terima nikahnya Aisyah binti Abu Bakar. Di mana? Loh, kabur. Kenapa kabur? Loh, kalau kau mau menganggap seperti itu, lari kau, lari. Hah? Kau mau mengatakan bahwa kalau Muhammad tidak yang namanya mengatakan seperti itu berarti Muhammad berzina? Kenapa kabur?